Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam Smart Listeners, apa kabar Anda di malam hari ini? Kembali berjumpa bersama saya Daryl Adam dalam program Smart Character. Dan seperti biasa kita coba membahas tentang apa dan bagaimana hal yang berhubungan dengan karakter. Nah, kali ini kita akan soroti karakter people atau SDM yang kerap kali membuat kepala bagian atau HR itu pusing ya. Tetapi ini menjadi sebuah talenta juga. Karena biar gimana pun juga, hal yang mereka lakukan perlu dihargai. Yuk, kita bahas dalam program Power Character, Smart Character maksud kami bersama dengan Mas Harmony Ezra. Selamat malam Mas Harmony. Selamat malam Mas Daryl dan Smart Listeners. Gimana, sehat Mas Harmony? Sehat dong. Terima kasih waktunya. Dan juga ada tamu ngobrol kita hari ini, ada Mas Tanu Wijaya, atau yang akrab disapa Mas Tanu. Mas Tanu, selamat malam. Selamat malam Mas Daryl. Konsultan, karakter konsultan ya? Yes. Baik, terima kasih. Salam kenal Mas Anu. Awal kita menyebutkan bahwa ini sebuah fenomena yang mungkin beberapa saat lalu terjadi atau tanpa kita sadari di perusahaan tempat kita bekerja itu juga terjadi, tapi kita kurang bisa aware gitu terhadap hal ini. Sehingga muncullah sebuah istilah atau beberapa istilah seperti quiet firing, ada lagi quitting ya namanya. Betul, ya. quiet quitting, ya. betul. Ini dua hal yang menjadi fokus kita hari ini. Dan kita akan coba bahas lebih detail di perbincangan program Smart Character. Mungkin Mas Harmony boleh mengawali dulu, apa dan bagaimana sih sebetulnya tentang dua quiet yang notabene-nya ini baru didengar beberapa saat yang lalu ya Mas Harmony. Iya, terima kasih pembukaannya yang luar biasa Mas Daryl. Saya rasa itu menarik sekali. Memang ini tren yang baru ya. Jadi mungkin Smart Listener juga mungkin ada yang baru dengar, tapi juga ada yang sudah sering dengar gitu. Jadi ini memang tren yang sebetulnya lagi marak ya. Bahkan CNBC, Gallup gitu ya, di luar negeri, di US terutama, ini sudah sampai melakukan penelitian terhadap hal ini. Jadi quiet ini secara sederhana aja saya bahas ya. Jadi apa sih quiet quitting itu? Quiet quitting itu adalah secara sederhananya pekerja atau karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, tapi effortnya, semangatnya itu nggak all out gitu. Biasa-biasa aja gitu. Jadi kalau diminta lembur nggak mau gitu ya. Terus kalau kerja seadanya, ya masuk mungkin telat-telat dikit, asal nggak masuk nggak sampai kena SP gitu ya. Terus ya pokoknya kerja seadanya lah, secukupnya saja. Yang penting mental health saya sehat dan duitnya tetap jalan, income-nya tetap jalan. Jadi ini seringkali dilakukan gitu. Jadi dan termasuk sampai di Indonesia pun juga dirasakan. Nah, lalu ada namanya tren baru berikutnya adalah quiet firing setelah dari quiet quitting ini. Ada tren baru yaitu quiet firing. Jadi ini memang dilakukan oleh pemilik usaha yang mereka ini sebetulnya bukan hal baru ya, tapi ya perusahaan itu melakukan hal-hal supaya pekerjanya itu resign. Jadi mereka berharap untuk dipecat sebetulnya. Mereka pengen melakukan pemecatan, tapi tidak ingin itu keluar dari keputusan dari perusahaan, tapi mereka ingin pekerja atau karyawannya resign sendiri. Nah, jadi ada strategi-strategi yang dilakukan lah oleh perusahaan agar mereka resign. Nah, hal-hal ini ternyata sering lagi marak terjadi gitu ya. Dan ini penting untuk dibahas nih karena dua-duanya kan merugikan sebetulnya. Dari segi pekerja dirugikan, dari segi pemilik usaha dirugikan. Kenapa tren ini bisa terjadi dan bagaimana solusinya? Itu yang kita bahas hari ini. Oke, baik. Saya izin ke Mas Tanu dulu. Mas Tanu, ini kayaknya istilah zaman dulu ya, yang betul-betul mengidolakan dua pihak ya. Kayaknya udah nggak ada nih. Biasanya kan people atau SDM bertalenta itu dianggap sebagai sebuah aset. Tapi sekarang justru kok kebalik ya Mas Tanu ya. Banyak orang yang mengatakan, ya karyawan yang butuh perusahaan sih nggak butuh. Kita bisa cari orang lain lagi yang lebih kompeten, yang lebih AI, UEO segala macamnya. Sedikit dong tentang quiet firing dan quiet quitting ini, Mas Tanu. Iya, makasih Mas Daryl. Berbicara dengan quiet quitting sama quiet firing ini, ya memang ini bahasa tren sekarang ya. Tapi kalau zaman dulu itu memang mirip-mirip juga sama seperti ini. Artinya
baik karyawan maupun perusahaan, dua-duanya sebenarnya mereka saling membutuhkan. Oke. Ya tidak ada yang namanya tidak saling membutuhkan. Cuma yang seperti dikatakan oleh Mas Harmoni bahwa di dalam perusahaan, ya baik karyawan maupun perusahaan, dua-duanya itu harus memberikan kontribusi yang sama, ya, di Mhm. mana karyawan itu harus memberikan kompetensinya mereka semaksimal mungkin untuk Oke. menunjang Mhm. visi misi perusahaan bisa tercapai. Nah, Oke. kalau perusahaan dia harus memberikan kompensasi sesuai dengan memang kontribusi yang diberikan oleh karyawan tersebut. Nah, Mhm. kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan di antara kedua hal tersebut, Mhm. ya ada klausulnya, klausulnya di mana perusahaan tuh berhak tidak memakai karyawan yang tidak perform. Nah, Mhm. karyawan juga seringkali melihat sudut pandangnya gini, kok perusahaan pelit banget sih? Kok Nah, perusahaan nggak fair sih sama saya sih? ya, Ya udah ya. saya cari aja deh tempat yang lain yang lebih baik lagi. Nah, itu yang sering Nah, terjadi dan itu dari dulu sampai sekarang polanya seperti itu. Cuma kalau sekarang ini jauh lebih rentan ketimbang yang dulu. Kalau yang dulu orangnya masih tipe pekerja keras. Kalau sekarang saya bukan berkata mereka nggak pekerja keras ya, tapi mhm. sudah dipermudah dengan perkembangan yang ada sekarang ini untuk mencari pekerjaan jauh lebih gampang. Ya, ya, ya. Jadi sebetulnya ini switching paradigm ya antara pekerja keras dan juga pekerja cerdas ya, Mas Tanu ya. Ya, Oke, nah ini kan kalau kita bicara tentang hal yang berhubungan dengan kompetensi, tadi Mas Tanu mengatakan tentang istilah kompetensi. Apakah memang secara kompeten itu banyak orang-orang di luar sana yang masuk kategori people itu, mereka itu tidak begitu nyaman dengan adanya perubahan dan juga perkembangan zaman. Dalam artian begini, ada beberapa perusahaan yang memang masih tidak beradaptasi maksimal dengan perkembangan zaman. Pemiliknya masih seorang senior citizen, mungkin generasi baby boomers yang harus saklek ya ya A gitu loh. Jadi budaya-budaya lama itu masih dipertahankan sehingga tidak mampu untuk bersinergi dengan generasi-generasi sekarang. Gimana pandangannya Mas Tanu? Dihubungkan dengan quiet firing dan juga quiet quitting ini. ya, memang kalau berbicara tentang perkembangan zaman yang ada sekarang ini, ada beberapa industri atau perusahaan yang masih menggunakan pola work hard atau dengan menggunakan otot ya. Ya. Jadi kurang begitu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Hmm. Khususnya biasanya di industri yang sifatnya padat karya, yang membutuhkan tenaga kerja karyawan Hmm. menggunakan ototnya mereka itu lebih dibutuhkan. Nah, Hmm. cuma memang sekarang ini perusahaan juga berpikir Hmm. bahwa dengan perkembangan zaman yang ada, mereka kan melihatnya gini, mana yang bisa saya efisienkan? Hmm. Ya, Hmm. kalau misalnya saya bisa mengefisienkan dari sisi manpower-nya Hmm. dan produksinya lebih bertambah, Hmm. kenapa nggak menggunakan alternatif seperti itu, seperti kita menggunakan robot ya. Oke. Nah, itu menjadi sebuah chance yang akhirnya mengganggu kenyamanan orang-orang yang punya pola maunya konvensional kerjanya. Ah, Tapi yang mau iya, nggak iya. mau, sekarang ini setiap orang yang punya pola konvensional harus bisa transisi juga. Kalau enggak ya mereka akan terlibas gitu. Apalagi kayak misalnya generasinya saya dengan generasinya Mas Harmoni berbeda nih. Kalau saya Hmm. generasinya generasi X baby boomer, tapi Mas Harmoni ini udah masuknya generasi-generasi milenial gitu. Milenial. Pola pikirnya aja udah berbeda. Oke, oke. Ini berarti lengkap ya dari dua perspektif milenial dan baby boomers kita bisa bahas hari ini ya Mas Harmoni ya. Juga Mas Betul, Tanu betul, ya. betul, 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 Oke, betul. baik-baik. Kita break sebentar. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Dan seperti biasa, Smart Listeners bagi Anda yang ingin dibaca karakter Anda, apakah mungkin juga Anda berpotensi untuk mengalami dua hal ini, quiet firing atau quiet quitting, dan bagaimanakah titik kritis Anda? Silakan. Yuk, malam hari ini Anda bisa kirimkan tanda tangan Anda lengkap beserta nama Anda di bawahnya. Tapi syaratnya simpel kok. Anda cukup tuliskan atau bubuhkan tanda tangan Anda di secari kertas putih dengan menggunakan ballpoint berwarna hitam dan tuliskan nama lengkap Anda di bawahnya. Kirimkan ke 0812 11 12 959. Mas Harmoni dan juga Mas Anu, kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Smart Character bersama Power Character based on business transformation.
Kembali Anda simak Smart Character bersama Power Character Based on Business Transformation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Character bersama dengan Mas Harmoni Ezra dan juga ada Mas Tanu Wijaya, seorang karakter consultant ya. Hari ini kita bahas tentang hal yang mungkin tidak pernah Anda dengar kalau Anda di posisi seorang baby boomers lah, atau Gen X ya. Ini kok istilah quiet firing dan quiet quitting ini apa gitu ya. Nah, tadi di sesi pertama sudah disampaikan oleh Mas Harmoni dan juga ditambahkan penguatan penyampaiannya oleh Mas Tanu Wijaya, tetapi kita akan coba cari tahu apa dan bagaimana sih penyebab dari dua hal ini bisa terjadi secara spesifik. Walaupun tadi baru gambaran singkatnya saja tentang needs, tentang wants dari dua pihak. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, hal-hal ini yang kadang-kadang menjadi sebuah momok ketakutan dari people atau SDM. Mas Harmoni, silakan. Ya, bicara tentang budaya quiet quitting dan quiet hiring ini memang lebih banyak dibahas di sosial media memang hari-hari ini ya. Dan memang sekarang sudah dibuktikan seperti media dalam bentuk koran yang memang sering dulu dikonsumsi oleh baby boomers itu sudah lebih sedikit dikonsumsinya di zaman ini. Nah, jadi zaman kalau bicara soal tren ya, sebelum quiet quitting dan quiet firing, ada namanya tren Great Resignation, di mana orang-orang berbondong-bondong resign gitu kan. Tapi juga ada tren sebelumnya, semuanya the great firing juga dulu itu waktu pas awal-awal pandemi banyak sekali perusahaan yang melakukan layoff gitu kan. Nah, jadi hal ini tren sesudahnya. Setelah ini kan juga sudah selesai ya akhir-akhir dari pandemi lah ya, bisa dibilang hari-hari ini. Nah, sekarang ini terjadi quiet quitting dan quiet firing. Di mana quiet quitting ini keluh kesahnya ya. Ada saya sebut aja orang karyawan namanya bernama G gitu ya. Nah, jadi dia ini sudah kerja bertahun-tahun di perusahaan gitu ya. Tapi nggak ada kenaikan gaji, nggak ada jenjang karir, kerjaan tambah banyak, sering dimarahin, sering dituntut, dan bahkan dipotong gajinya. Nah ini akhirnya karena ini sering kerap terjadi, dia akhirnya alih-alih pengennya kerja maksimal sampai overtime kayak gitu ya. Tapi malah kok nggak mereka merasa tidak diapresiasi, malah mereka merasa dieksploitasi. Nah, jadi kata kuncinya di sini, ketika karyawan merasa tidak dihargai gitu ya. Ketika seorang tim merasa tidak dihargai sebagai manusia, ketika seorang tim ini mereka dianggap sebagai barang dan dieksploitasi, dimanfaatkan, maka jangan heran ketika Anda pemilik usaha kok timnya nggak engage. Kenapa mereka kok kerja merasa seperlunya aja? Ya satu sisi karena apa? Satu sisi mereka butuh duit. Mereka nggak mau resign. Mereka pengen dapat duitnya bulanan, kepastian itu karena mungkin ada cicilan rumah, ada cicilan mungkin kendaraan, transportasi, dan kebutuhan yang memang harus dihidupi. Tapi capek dengan tuntutan perusahaan yang tidak menghargai mereka. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Habis ini nanti kita akan bahas solusinya ya, supaya bagaimana pemilik usaha jangan sampai tim Anda itu mengalami quiet quitting gitu ya. Karena menurut survei di US pun ya, di Indonesia belum ada gitu ya. Di US itu katanya menurut Gallup tren quiet quitting ini telah dilakukan 50% lebih di negara Amerika, di perusahaan-perusahaannya. Ya, nah ini mengerikan gitu kan. Nah, jangan sampai ini terjadi. Apakah kita mau punya tim yang cuman kerja seadanya aja gitu kan? Yang kerja cuman atas dasar gaji aja ya. Ya susah ya gitu kalau seperti itu. Nah, sebaliknya kalau quiet firing ada kisah juga gitu. Ketika memang ini kenapa kok orang sudah diberi training, sudah diberi ini, sudah diberikan yang maksimal, tapi kenapa nggak berkembang, kenapa nggak perform, kenapa dia kok kerjanya juga mulai serampangan saja. Nah, jadi ketika sudah tidak selaras dengan visi, nilai, dan budaya perusahaan, dan ketika perusahaan atau owner melihat hal ini biasanya mereka akan melakukan hal-hal seperti melakukan ini quiet firing gitu. Karena satu sisi memecat orang itu kan juga ada resikonya, ya kan? Resikonya pesangonnya gitu kan. Nah, nanti Pak Tanu juga bisa bahas karena Pak Tanu banyak nih nolongin manufacturer, perusahaan-perusahaan gitu ya. Yang pasti hal nggak terhindarkan dari hal-hal ini gitu ya. Nah, yang sering kali dilihat itu kan kalau misalkan resiko-resikonya kan satu,
pesangon yang diberikan jadi banyak. Kedua, reputasi perusahaan jadi buruk, gitu kan. Pemecatan itu nggak selalu berbuah baik gitu. Jadi makanya udahlah, dia satu sisi dia satu sisi kerjanya, satu sisi ya ngerjain tapi nggak maksimal. Saya nggak mau punya karyawan yang begini. Ya akhirnya dipersulit deh keadaannya gitu. Ada yang waktu itu satu sisi saya pernah lihat, udah tempat kerjanya dijadiin di lantai paling tinggi, sedangkan dia punya masalah kaki gitu. Nah, terus ada juga yang dipindahkan ke tempat yang dingin gitu. Kalau di luar negeri ada kasus-kasus di mana udah di pokok tempat di pelosok deh pedalaman yang nggak ada perabadannya, tempatnya taruh di sana. Nah, nanti kita tunggu aja dia resignnya kayak gimana. Nah, itu adalah strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan supaya karyawannya resign. Nah, jadi menurut saya ketika dua hal ini sama-sama sebetulnya saling tahu ya, pemberi usaha itu pengen punya karyawan yang ROI sebetulnya, return on investment-nya jelas gitu. Dan sebagai karyawan, sebagai pemilik usaha, sebagai karyawan juga mesti menyadari bahwa aku ini kerja ini juga sebuah kehormatan gitu, sebuah kepercayaan yang saya mesti hargai gitu. Oke. Ini dikunci dulu nih ya. Saya jadi berpikir begini loh, Mas Tanu Wijaya. Ini kalau diposisikan antara quiet quitting dan quiet firing itu kan sama nggak sih sebetulnya dengan cara halus dari political office, Mas Tanu? Ya, kalau mau dibilang sama nggak sama sih ya agak ada kemiripan lah ya, di mana perusahaan itu menggeser karyawan itu dengan cara yang halus tanpa harus mengeluarkan beban yang terlalu besar seperti yang Mas Osmoni sampaikan. Karena kalau kita memecat orang kan kita harus mengikuti peraturan kepegawaian itu, berapa lama dia kerja harus dikalikan uangnya dia, uang take home pay-nya dia. Nah, itu kan bagi perusahaan kadang-kadang ya ada yang berat seperti itu. Jadi ya menggunakan cara-cara yang halus dan halus dan tidak mudah terdeteksi gitu. Padahal memang setiap orang biasanya sih sudah tahu kalau perusahaan memang nggak pakai ya cara-cara seperti itu digunakan. Ya itu mostly ya nggak semuanya dilakukan seperti itu. Tapi apakah memang ini hanya dilakukan sama perusahaan-perusahaan yang besar yang notabene itu mereka tuh agak sedikit keteteran, SDM-nya banyak, people-nya juga banyak. So bagaimana dengan perusahaan keluarga misalnya, Mas Tanu? Nah, hampir rata-rata ya, Mas Teril ya. Jadi mau perusahaan besar maupun perusahaan keluarga juga sama seperti itu. Ya, kalau pengalaman saya, contohnya kalau perusahaan keluarga, ya kita karyawannya itu benar-benar ditaruh di tempat yang paling nggak nyaman dan juga kita tidak terlalu banyak berinteraksi lah. Nah itu pelan-pelan ya kita juga dengan sadar diri karena darah dibutuhkan ya cepatlah mengundurkan diri. Oke. Mas Harmoni, saya sedikit mau menyinggung tentang sisi karakter dong, singkat saja mungkin sebelum kita break tentang quiet quitting ini. Memang ini kan identik dengan orang-orang yang tidak all out, orang-orang yang kayaknya itu berada di zona nyaman dan mereka tuh susah untuk diajak untuk berkembang ya, untuk bisa naik ke step berikutnya gitu loh. Kan otomatis juga dampak atau impact-nya ini kan dirasakan sama perusahaan juga. Kok nggak ada perkembangan ya, kok income segini-segini aja, kok cash flow nggak terlalu ngalir ya. Nah, bagaimana? Apakah mungkin dibenahi karakternya dulu sehingga berimbas positif terhadap resultnya atau bagaimana, Mas Harman? Nah, ini yang saya selalu saya belajar juga dari banyak leader. Salah satunya ex-direktur Astra, yaitu Pak Paulus Bambang, yang jadi mentor saya juga. Beliau selalu bilang bahwa culture is always created, gitu. Budaya itu diciptakan, dimulai dari tujuan yang mau dikejar, serta bagaimana cara mencapainya. Nah, jadi bicara soal quiet quitting atau quiet firing ini sebetulnya akibat gitu. Yang sebetulnya ada sebabnya gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita sebagai pemilik usaha, saya rasa ini semua dimulai dari the founders itself gitu. Ketika founders itu is a leader gitu. CEO itu leadernya. Siapa yang menjadi role model di perusahaan itu? Siapa yang menginspirasi mereka? Menurut saya itu yang menjadi pemegang kunci utama kenapa budaya-budaya ini bisa terjadi. Nah, peran dari HR ini harusnya sebetulnya memantau hal ini terjadi nggak dalam perusahaan saya. Nah, sebetulnya perilaku seperti quiet quitting ini
sangat berkorelasi dengan teorinya engagement. Nah, ini selaras juga sama Gallup ya. Ini engagement memang banyak dilakukan surveinya oleh Gallup gitu, di mana kita bisa memetakan karyawan kita siapa yang engage, siapa yang disengage, siapa yang engage-nya ya setengah-setengah gitu lah. Nah, jadi quiet quitting itu sebetulnya yang setengah-setengah itu. Satu sisi saya tidak menjadi toksik di perusahaan, saya tetap mentaati peraturan, tapi cuman kerja seperlunya aja. Saya akan melepaskan tentang ide going excellent, memberikan lebih yang diberikan. Itu ya nggak akan diberikan lagi. Sedangkan pemilik usaha itu selalu mencari biasanya 3 hal. 1, komunikasi yang baik. 2, leadership yang baik. 3, excellence. Gitu. 3 hal ini yang biasanya selalu dicari sama perusahaan, sama leader gitu. Nah, kalau misalkan poin ketiga excellence-nya aja udah enggak, ya males gitu kalau misalkan perusahaan hire Anda gitu. Nah, jadi menurut saya bicara soal leaders itu harus melakukan pengenalan. Nah, untuk meningkatkan engagement level harus ada personalisasi, ya. Nah, harus ada personalisasi. Kalau misalkan perusahaan Anda di bawah 50 orang, ini relatif masih gampang dilakukan ya. Kalau misalkan Anda ya merasa nih tim Anda kurang all out, gampang ini ya. Lakukan aja training, undang kami ya. Kami bantu Anda melakukan personalisasi, one on one, coaching gitu ya. Itu sebagai tanda bahwa perusahaan itu care sama Anda ya. Itu tanda bahwa bisa ada hubungan. Jadi ada pihak ketiga yang netral nih, yang menjembatani antara perusahaan dengan karyawannya. Jadi kalau misalkan mau terbuka, mau sharing bebas. Nah, ini sering kami lakukan. Kita lakukan namanya sinergi mapping profile dan banyak orang-orang yang terbantu akan hal ini. Nah, sebaliknya kalau misalkan karyawan Anda sudah ratusan bahkan ribuan, ratusan relatif masih sama caranya, nggak sulit. Nah, yang lebih susah kalau ribuan dan cabangnya di jauh-jauh tempat. Nah, ini susah. Nah, jadi ini memang perlu dilakukan lokalisasi ya. Jadi trainingnya ini sifatnya lokal dan ini programnya pun sifatnya harus berkala dan harus ada program yang jelas, ada matriks yang jelas. Yang pasti ketika Anda melakukan pengukuran engagement ini menjadi salah satu tolak ukur ya, gitu. Siapa yang kerjanya maksimal, siapa yang tidak. Tapi kita bicara survei ini memang menarik. Ini harus anonimus ya. Jadi peserta itu nggak boleh ngisi nama. Justru dia harus sejujur mungkin ngisinya, gitu. Jadi survei tersebut tuh nggak boleh ngisi nama. Pokoknya betul-betul input untuk perusahaan dan perusahaan pun sebagai pemilik bisnis harus siap terbuka untuk dinilai. Saya ini jelek atau buruk. Nah, jadi yang penting adalah untuk melakukan transformasi ini kerendahan hati dari owner, kerendahan hati dari para leader dan founders untuk membuka dan dikoreksi. Ini menjadi fundamental agar mengalahkan budaya quiet quitting dan quiet firing. Dari sinilah karyawan akan merasa dihargai, akan merasa punya hubungan emosi, akan merasa engage dan otomatis mereka akan excellence. Oke, baik. Teorinya seperti itu, Mas Harmoni ya. Tapi meruntuhkan piramida kekuasaan arogansi dari yang atas itu sulit ya kayaknya ya. Iya, susah sekali. Baik. Kita break sebentar, Mas Harmoni dan juga Mas Tanuwijaya. Nanti kita kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Dan kami undang Anda, silakan yang mau berinteraksi, Anda bisa coba tanyakan banyak hal ke Mas Harmoni Ezer dan juga Mas Tanuwijaya, atau hanya akan sekedar melihat tentang hasil tanda tangan Anda, boleh. Kirimkan tanda tangan Anda. Jangan lupa cantumkan nama lengkap Anda di secari kertas putih dengan menggunakan ballpoint berwarna hitam. Kirim ke 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Smart Character bersama Power Character based on business transformation. Kembali Anda simak Smart Character bersama Power Character based on business transformation.
Ya, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Karakter bersama dengan Mas Harmoni Ezra dan juga Mas Tanu Wijaya, dan kita masih bicara tentang satu fenomena, satu budaya sebetulnya ya, yaitu quiet quitting dan juga quiet firing. Nah, ini yang menjadi sebuah permasalahan. Kok bisa sih hal ini terjadi? Apakah memang penyebabnya adalah perkembangan zaman atau masih banyak hal-hal yang lainnya? Tetapi mungkin tadi saya sempat menanyakan ke Mas Tanu Wijaya, apakah ini bagian dari political office juga? Jawabannya adalah ya bisa iya bisa tidak. Ya Mas Anu ya. Ya, Mas Harmoni saya izin ke Mas Anu dulu ya. Mas Anu, kalau dikatakan ini sebagai sebuah apa namanya bentuk political office, berarti kan ada satu like and dislike system ya, yang mungkin bisa dikatakan itu sebagai sebuah bumbu dari hadirnya quiet firing ataupun mungkin juga quiet quitting. Nah, dari hal ini kita perlu menyoroti tentang karakter dari atasnya dulu deh, sebelum kita masuk ke karakter yang bawah-bawahnya nih, people-nya segala macamnya. Gimana pandangannya Mas Tanu tentang hal ini? Ya, kalau berbicara tentang karakter dari manusianya dan juga dari perusahaannya ya, kita memang pengalamannya kami selalu melihat begini. Hmm. Perusahaan bisa melakukan hal tersebut karena mereka punya fondasi dalam perusahaan maupun secara korporatnya mereka itu nggak kuat. Nah, biasanya kami memastikan apakah visi misi dan nilai-nilai dari perusahaan maupun manpower khususnya CEO-nya, owner-nya itu mereka menghidupi nggak visi misi tersebut. Karena kalau mereka hanya menjadikan sebuah slogan aja bahwa di dalam perusahaan, oh kita mesti punya visi misi dan nilai-nilai gitu, tapi nggak dihidupi, itu akan berpengaruh ketika tim kerja atau orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang bekerja di dalam perusahaan, yang mereka pasti akan kebingungan karena mereka nggak pernah melihat role modelnya seperti apa. Oke. Kurang lebih seperti itu. Baik, Mas Harmoni kalau mau menambahkan silakan. Menurut saya sih, saya kasih coba solusi sederhana ya. Ya. Menurut saya karyawan tuh mesti ngelihat, eh, mesti berpikir sebagai tim gitu ya, dan melihat can see the bigger picture gitu, bisa melihat gambaran besarnya gitu. Jadi karyawan tim yang baik itu tidak hanya memikirkan apa isi perutnya saja dan isi perut keluarganya saja, tapi memikirkan secara keseluruhan. Sudut pandang entry level sampai sudut pandang manager sampai sudut pandang founders itu sudut pandangnya berbeda-beda ketika menghadapi tekanan gitu. Kalau misalnya ketika karyawan tertekan, ya sudahlah, saya memang memang begini nih, nyalain perusahaan, nyalain situasi, nyalain kondisi. Tapi kalau begitu manajer sudut pandangnya lain, mereka mulai berpikir, oh ini kalau misalkan di perusahaan ini pasti ada maksudnya kenapa mengambil kebijakan seperti ini. Nah, kalau sebagai founders pasti berpikir, ini kita mengambil opportunity yang baru dengan meresikokan beberapa macam hal. Nah, jadi ketika kita bisa melihat gambaran besar, maka otomatis mindsetnya akan berubah. Seringkali kita kalau misalkan kerja, tapi nggak ngerti ini perusahaan mau kemana, tadi seperti yang Pak Tanu bilang ya, mau kemana dan arahnya kemana, ya otomatis kita nggak akan merasa kerja dengan maksimal ya, karena ya cuman kerja, ya mikirnya kerja hanya karena dapat uang aja, tapi nggak kerja untuk menyelesaikan masalah dan berdampak besar kepada dunia melalui perusahaan ini. Ketika punya mindset itu kan jauh lebih baik gitu. Nah, otomatis perusahaan pun juga ngelihat timnya, wah kok tim saya semangat ya, saya jadi kayak pengen mengapresiasi mereka lebih, dan itu otomatis akan terjadi. Nah, iya silakan Pak. Saya mau menyikapi tentang satu sinergi mapping tadi nih. Kalau ini dijadikan sebagai sebuah solusi, Mas Harmoni ya. Sebelum nanti mungkin websitenya timnya Mas Harmoni bisa diinformasikan. Apa hal yang bisa didapatkan sebagai sebuah result gitu menyikapi dua bahasan kita ini? Kalau menggunakan tentang sinergi mapping ini. That's a very good one. Jadi gini. Jadi kan sebetulnya bicara tentang tren yang sekarang terjadi ini ada gap sebetulnya. Ya ada gap komunikasi, ada gap leadership, ada gap pemikiran gitu kan, ada gap silo di mana memang setiap orang biasanya kerja itu cabutan ya dari mana-mana gitu ya, bekas dari perusahaan dan backgroundnya berbeda-beda di masa lalu. Nah, jadi bicara soal sinergi, kita ini berusaha mensinergikan hal itu. Sinergi itu bicara apa sih? Kelebihan menutupi kekurangan. Kelebihan menutupi kekurangan. Setiap orang punya kelebihan masing-masing, punya titik kritisnya masing-masing, dan kita harus aware.
setelah kita bisa memetakan hal tersebut, kita harus saling melengkapi. Nah, jadi kalau misalkan dalam satu tim, kita bisa tahu nih, oh ternyata kamu kekuatannya adalah berpikir kritis. Pantesan ya kamu ini kalau ngomong itu tajam, belak-belakan, nggak pakai perasaan. Ternyata memang karakter kamu demikian toh. Jadi bukannya kamu nggak punya perasaan, kamu hanya perasaannya dingin. Kamu lebih mengutamakan fakta dan data, lebih logis. Sedangkan kalau misalkan saya ini memang perasaannya kuat sekali, empatinya kuat, makanya jadinya sensitif. Oh, jadi tinggal mengerti aja kamu kelemahannya dalam komunikasi, saya kelemahannya dalam baperan. Tapi kamu kekuatannya dalam analisa dan kritikal yang mengeksekusi, kemampuan saya dalam mengkomunikasikan dengan baik. Bisa berdiplomasi dan saya disukai, kamu tidak gitu. Nah, jadi ketika ada sinergi dalam hal ini, maka ada kesadaran that I need you in the team because you have a strength that I don't have one gitu. Nah, jadi ketika melakukan ini, kita biasanya juga melakukan one on one ya, Pak Tanu ya. Nanti Pak Tanu boleh cerita juga nanti case-case yang mungkin ditangani di perusahaan-perusahaan seperti apa. Cuman ketika melakukan one on one, ini mereka kebongkar semua, Pak Mas Daryl. Mereka bisa ngomong curhat-curhat tentang perusahaannya, tentang pemimpinnya kayak gimana gitu ya. Kita ketemu perusahaan yang general manager marketingnya itu sampai timnya itu resign semua, cuman sampai admin salesnya aja gitu. Jadi tengah ini nggak ada nih, bolong posisinya. Kok bisa demikian gitu? Nah, setelah kita gali ternyata memang kepemimpinannya yang nggak tepat gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita petakan dari dulu, nggak perlu kan sampai turnover tingkat tingginya itu terjadi. Nah, hal-hal ini perlu dilakukan supaya ibaratnya kita datang nih ke perusahaan, kita jadi dokternya lah, bengkel manusianya lah. Pak, ini pada turun mesin, Pak, ini mesti ganti oli gitu. Pak, ini bensinnya soak, Pak. Nah, hal-hal seperti itu kan kita bisa melihat kalau mesin ya. Masalahnya hati manusia kan nggak kelihatan. Nah, jadi ketika kita melakukan character management test, kita juga melakukan SMP, Synergy Mapping Profile. Tim kami juga, Mas Konan kemarin di Tokopedia, terus juga di perusahaan di top one dan lain sebagainya, itu juga kami melakukan hal yang sama. Ini perlu dan penting dan esensial untuk dilakukan. Dengan menyadari hal itu, kita bisa memecahkan masalahnya. Kita belajar kasus boleh ya, Mas Arwani? Boleh. Nih, boleh. Mas Arwani, dong, kasih tahu beberapa kasus-kasus yang mungkin bisa juga digunakan sebagai sebuah bentuk pembelajaran. Ya, paling tidak lah ya, meminimalkan quiet quitting dan juga quiet firing ini. Silakan Mas Arwani. Oh, ya, bicara tentang kasus-kasus yang terjadi ya, ini yang saya alami aja, misalnya di dalam perusahaan tuh antara departemen yang satu dengan departemen yang lainnya, di mana mereka itu harus saling berkoordinasi terkait dengan quality system gitu. Nah, mereka itu kadang terjadinya antara pemimpin aja bisa diem-dieman gitu, saling tunggu-tungguan gitu, tunggu departemen yang misalnya departemen A untuk menginformasikan kepada departemen B. Nah, pimpinan departemen B juga merasa ya saya menunggu aja si A kasih informasi ke B, si B menunggu si A menunggu si B kasih informasi ke A. Nah, faktor itu bisa terjadi karena pertama ya dari sisi karakter ya Pak. Misalnya kalau dari sisi karakter Mas Daryl, pemimpin A itu bukan orang yang komunikatif. Dia itu orang yang analis. Nah, memang orang yang analis sangat jarang sekali untuk berkomunikasi, tapi bukan berarti dia tidak harus berkomunikasi. Dia harus punya inisiatif untuk menyampaikan sesuatu kepada si B. Nah, si B ini orangnya tipenya tipe orang aktif. Jadi tipe orang aktif yang lebih sukanya itu berhubungan dengan orang-orang yang di luar dari area kerjanya, sehingga konsentrasinya itu juga terpecah. Nah, kedua hal ini seringkali tidak disadari oleh mereka, sehingga ketika kami membahas tentang Synergy Mapping Profile, mereka baru tahu, oh ternyata
kita ini punya kekuatannya bagus, titik kritisnya memang harus dicermati sehingga seringkali kita sering miskomunikasi, misinformasi dan miskoordinasi. Nah, akhirnya dengan SMP itu dan juga ditambah dengan kami one on one, kemudian kami memberikan trigger solusi buat mereka, ya alhamdulillah sekarang ini semuanya itu sudah berjalan dengan baik, bahkan Oke. mereka bisa lebih produktif lagi gitu. Nah, ini beberapa case termasuk juga baik yang perusahaan profit maupun yang non profit juga mengalami hal yang sama. Ya, kebetulan saya menangani dua sisi ya, dari sisi profit dan juga dari non profit juga kami tangani, dan problemnya mirip-mirip semua, Mas Daryl. Oke. Jadi sebetulnya durasi yang diperlukan untuk bisa waktu yang bisa dimaksimalkan untuk menikmati hasilnya itu berapa lama setelah mengikuti program SMP ini? Tergantung dari masing-masing pihak ya. Mhm. Kalau mereka cepat dalam responding, ya mereka cepat dalam menyadari titik kritis mereka dan bagaimana mereka itu sama-sama memiliki kerendahan hati untuk saling bersinergi, saling berkolaborasi. Itu kita nggak usah nunggu tahunan, ya kurang lebih minimal ya Mas Dery lihat. Mhm. 3 bulan itu mereka sudah bisa maksimal gitu ya, minimal saya bilang ya. Saya nggak bilang 1 bulan, tapi ya mereka perlu penyesuaian diri dalam 1-2 bulan, tapi minimal 3 bulan. Kalau mereka respondingnya cepat, mereka larinya juga cepat. Oke, baik. Kalau mereka respondingnya cepat, larinya juga cepat gitu ya. Mas Harmoni, saya tertarik untuk sebetulnya men-sharekan informasi ini tentang synergy mapping profile. Gimana tim Smart Character bisa membuka informasi agar Smart Listeners yang mungkin juga membutuhkan tentang aktivitas ini bisa langsung mengkontak tim Power Character. Boleh langsung saja kontak tim saya, namanya Pak Ben. Ya. Berikut nomor training kami ya. Ya. Nomor training kami ada di saya langsung ke nomor bandnya aja nih, 0823 Oke. 8452 9958. Oke, baik. Saya ulangi, 0823 8452 9958 dengan tim kami Pak Ben. Oke, baiklah. Ini satu informasi penting buat Anda ya. Mungkin ngerasa, kok iya ya benar yang disampaikan Mas Harmoni juga Mas Tanu ya tentang quiet firing dan juga quiet quitting ini kok terjadi ya di perusahaan saya. Nah, ini sebetulnya based on karakter. Semuanya itu berhubungan dengan sebuah karakter, menentukan attitude. Ya otomatis kalau nggak sesuai dengan visi misi dan juga budaya perusahaan, ya udah bubar jalan semuanya. Minimalkan hal itu, Anda perlu kenali dan maksimalkan dengan menggunakan metode SMP atau Synergy Mapping Profile. Nah, bagaimana caranya Anda bisa berkontribusi juga terhadap perusahaan Anda? Silakan hubungi Pak Ben di 0823 8452 9958. Sekali lagi di 0823 8452 9958. Sesaat lagi sesi terakhir, saatnya kita bacakan tanda tangan yang masuk ya. Kita akan melihat karakter Anda, kemudian juga titik kekuatan dan juga titik kritis Anda, dan kita hubungkan dengan dua bahasan kita, quiet quitting dan juga quiet firing. Smart Listeners, kami akan segera kembali. Smart Character bersama Power Character based on business transformation. Kembali Anda simak Smart Character bersama Power Character based on business transformation. Oke, terima kasih. Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Character. Saya dan Anda masih bersama dengan Mas Harmoni Ezra dan juga Mas Tanu Wijaya, tim dari Power Character. Memang kita masih bicara tentang quiet quitting dan juga quiet firing ya. Ini kalau Anda mendengarkan secara detail yang disampaikan oleh Mas Harmoni dan juga Mas Tanu, ya alangkah bijaknya lah ya. Kita tidak boleh menunjuk satu pihak. Dan perusahaan pun nggak bisa menunjuk karyawannya, tapi harus ada sinergi. Nah, ini yang diperlukan. Untuk itu solusinya, bagi Anda yang mungkin ngerasa ini kok turnover-nya tinggi gitu ya, kok mungkin tim saya kok nggak all out banget kalau kerja ya sebatas job desk aja, habis itu selesai, tidak memberikan satu pemikiran yang maju, tidak memberikan satu kontribusi yang positif di luar batas kemampuan dan kebutuhan perusahaan misalnya, yuk coba analisa semuanya. Mana sih bentuk kesalahan yang terjadi, di mana kesalahannya. Nah, ini bisa Anda coba dapatkan solusinya
dengan menghubungi tim Power Karakter. Nah, tadi Mas Harmoni Ezra sudah memberikan informasi tentang kontaknya. Smart Business yang merasa butuh tentang solusi ini, silakan Anda bisa hubungi Pak Ben di 0823 8452 9958. Sekali lagi di 0823 8452 9958. Atau websitenya, nanti Anda bisa coba buka ya. Di mana Mas Harmoni? Di powercharacter.com atau personix.id. Oke, powercharacter.com atau personix.id. Baik, Mas Harmoni, nanti boleh bergantian dengan Mas Tanu. Ini jatahnya silakan ditentukan. Ya, saya dulu deh. Saya dulu Boleh. baca tanda tangan ya. Terima Ya. kasih sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Untuk Gea Devita, terima kasih sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Saya melihat kalau dari tanda tangan Anda seseorang yang berani nih. Anda seseorang yang cukup tegas dalam cukup kuat kemauannya untuk mencapai tujuan Anda ya. Anda seorang yang juga cukup gesit, katan. Saya melihat juga Anda ini tipikal yang ekspresif, berani ngambil keputusan. Definitely dalam perusahaan ini Anda yang tipikal yang speak up. Gitu ya. Nah, namun titik kritisnya memang Anda cenderung emosional, hati-hati dalam emosi Anda. Dan untuk bersinergi, untungnya kalau dalam konteks quiet quitting dan quiet firing, menurut saya Anda perlu, ketika kalau misalnya Anda seorang karyawan, Anda perlu speak up dengan atasan Anda. Dan saya rasa Anda nggak punya masalah untuk mengkomunikasikan hal itu ya. Daripada Anda kerja setengah-setengah, mendingan Anda jujur dengan kondisi perusahaan Anda. Nah, kalau Anda pemilik usaha, pastikan Anda mendengar ya, karena kritis Anda adalah mendengar ya. Perlu sabar, dengerin, coba ambil waktu untuk betul-betul kenali tim Anda gitu ya. Bagaimana supaya bisa sinergi gitu ya. Nah, selanjutnya saya mengambil tanda tangan dari Pak Sindu Heri. Terima kasih buat partisipasinya. Saya melihatnya Anda seorang yang sabar, Anda seorang yang tekun, Anda seorang yang persistence dan tahan uji. Bukan tipikal yang orang emosional, tiba-tiba marah-marah, enggak. Anda tipikal yang biasanya mendem. Ya, biasanya Anda kalau misalnya ada masalah, stres dipendam sendiri. Nah, kalau dalam titik kritis, Anda perlu belajar untuk lebih speak up ya, lebih berani ngomong dan tegas gitu ya dalam apa yang Anda mau sampaikan gitu ya. Jangan berkorban terus, nanti makan dalam, ntar sakit loh. Ya, nah dalam konteks pembicaraan pada malam hari ini, kayaknya kalau Anda seorang karyawan quiet quitting gitu ya, Anda perlu belajar untuk jujur ya, sampaikan kepada atasan Anda, walaupun Anda mungkin takut ya, ini resikonya gini ya, daripada Anda sakit sendiri ya, mendingan ngomong ya. Nah, kalau misalnya Anda business owner, nah Anda nggak akan punya masalah untuk mendengarkan tim Anda. Itu kekuatan Anda untuk mengerti tim Anda. Biasanya justru Anda ini rela berkorban gitu ya, justru tim Anda biasanya salut nih, kok punya bos nih baik banget gitu ya. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Harmoni. Mas Tanu, mau bergantian? Silakan. Oke, saya sampaikan kepada Pak Rolamsah ya, Pak Rolamsah. Ya, dari tanda tangannya Bapak ini orang yang kreatif, kemudian Bapak juga orang yang analis juga dalam bekerja, dan Bapak ini orang yang kalau berbicara tentang bekerja di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, Bapak ini orang yang mengikuti rule dan mengikuti aturan yang ada gitu. Namun Bapak juga bukan berarti orang yang tidak berani speak up. Bapak juga adalah orang yang berani speak up kalau misalnya ada hal-hal yang tidak benar. Ya, namun perlu dicermati juga bahwa ketika kita speak up ya, khususnya Pak Rolamsa ini mesti waktu menyampaikan sesuatu itu pastikan bahwa data-data yang disampaikan itu relevan, up to date, karena kalau misalnya tidak seperti itu, akhirnya nantinya akan menjadi bumerang buat kita. Ya, kalau misalnya Pak Rolamsa juga sebagai business owner ya, Bapak ini memang adalah orang yang sangat bisa membangun engagement dengan relasi-relasi Bapak, karena Bapak itu sangat kuat di dalam bagaimana melakukan approaching, persuasi kepada mereka, dan itu bisa membuat bisnis Anda itu semakin long life lah ya, berjalan secara jangka panjang. Ya, demikian Pak Rolamsa. Kemudian ada Ibu Martira Paramita ya.
Ini kalau saya panggil aja Bu Paramita, kalau dilihat dari warna karakternya Ibu ini, memang Ibu ini juga adalah orang yang eh, sabar, kemudian orang yang konsisten juga di dalam mengerjakan segala pekerjaan yang Ibu lakukan. Dan tipe Ibu juga adalah orang yang eh, ketika melihat ada sebuah konflik di dalam sebuah organisasi atau departemennya Ibu, itu Ibu cenderung itu menarik diri, artinya ibu tidak Hmm. mau terjadi konflik yang terlalu mendalam, Mhm. namun bukan berarti bahwa ibu itu menghindar, tapi ibu selalu nanti atau menunggu waktu yang tepat untuk membicarakan hal tersebut. Mhm. Nah, eh, kalau berbicara tentang apa yang kita bahas tentang hari ini tentang quiet quitting sama quiet Mhm. firing, ya, ini ya artinya Bu Paramita ini juga harus berani menyampaikan apa yang menjadi isi hati Ibu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang tidak menyenangkan atau ada yang mengganjal, disampaikanlah kepada atasan. Gitu. Jangan seperti Mas Harmoni katakan dipendam sendiri. Ya, Ya, ya. lama-lama panas dalam. Ya, kemudian eh, bicara tentang kalau misalnya Bu Paramita ini adalah business owner, Mhm. Mhm. ya Ibu ini adalah orang yang konsisten dan orang yang selalu punya point of view, artinya punya sense of art untuk melihat sesuatu yang belum dilihat oleh orang lain. Nah, Ah, itu yang menjadi daya tariknya Ibu oke. ketika engagement dengan relasi dengan juga tim kerja yang akan bergabung dengan Ibu. Nah, itu akan menjadi sebuah kekuatan dan modal modal masa depan gitu. Ya, artinya Bu Paramita juga perlu membangun yang namanya apa namanya perlu membangun yang namanya networking lewat relasional ya, karena bagi ibu, kalau ibu tipe orang berbicara kalau ada perlunya aja, tapi ini perlu terus Ah, dibangun. oke. Oh ya, iya, thank you Mas Tano. Wah, Dan juga nanti Mas Tano boleh menambahkan singkat saja. Saya tertrigger untuk membahas masalah istilah speak up ya. Ini kan kadang-kadang sulit untuk dilakukan karena mungkin posisinya tuh tidak sepadan, tidak pada porsinya ketika menghadap atasan ya, level tertingginya. Seberapa penting sih Mas Harmoni speak up ini dilakukan oleh people ketika mungkin meminimalkan quiet feeling dan juga quiet quieting? Ini saya pernah sampaikan di satu BUMN, saya nggak sebut BUMN apa ya. Cuman ini topik yang justru mereka minta tolong ke kita, Iya. gitu. Untuk waktu itu menyampaikan hal ini karena sebetulnya eh, setiap perusahaan itu terdiri dari manusia dan manusia itu punya pikiran dan perasaan. Nah, ketika perusahaan itu men-shut off, membisukan mereka gitu ya untuk nggak kalau diancam kalau jujur gitu, maka apa yang terjadi akan jadi bisul-bisul yang nanti meletus tiba-tiba gitu. Nah, jadi itu kita nggak pengen terjadi dong. Jadi itu kayak bom waktu aja ketika kita apa kalau misalkan ada sakit itu pasti ada gejala gitu. Kalau perusahaan dan organisasi itu sebuah sebuah badan gitu ya, itu pasti agak ada signal-signal, ada nggak enak badan, panas dan dingin, itu adalah gejala-gejala yang pasti terjadi. Kalau misalkan dipaksa untuk nggak merasakan, nggak didiemin aja ya otomatis itu akan meradang dan infeksi dan cancer bahkan itu akan terjadi. Nah sama di perusahaan tentu kita nggak pengen ada cancer-cancer ya, kanker-kanker di dalam perusahaan. Jadi justru dari speak up ini sebagai sebagai apa karyawan, Anda kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu hal perlu diplomasi. Ya ingat, business owner atau pemilik mereka tetaplah otoritas. Mereka adalah tetap sosok guru bahkan mungkin ya. Nah, jadi cari tim Anda, cari teman-teman bukan buat buat demo ya, Ya. tapi membuat forum. Carilah manajer yang bisa menjembatani kebutuhan ini. Ya carilah orang-orang yang bisa menjadi orang-orang yang bisa perkataannya didengar oleh owner. Nah, termasuk hal ini kalau misalnya Anda mencari pihak ketiga untuk menjadi penengah dalam perusahaan ini, itu sebetulnya Anda menunjukkan kepedulian Anda terhadap perusahaan. Beberapa perusahaan tuh kontak kami dari segi karyawannya yang minta tolong kami untuk jadi penengah di perusahaan. Ada yang kayak gitu. Nah, itu yang perlu diapresiasi gitu. Sedangkan memang majority memang owner yang memang kami hadapi ya gitu. Tapi ada loh karyawan-karyawan memang care ini saya perusahaan ini bagus, cuman sayang ya komunikasinya nggak bagus dan sebagainya. Itu ada. Kadang-kadang datang ke kami. Nah, itu akan jauh lebih baik. Sebaliknya kalau misalkan Anda seorang business owner, lakukan sebaliknya, dengarkan tim Anda, berikan forum, dengarkan mereka dengan komunikasi yang baik ya.
gitu. Itu Atau mungkin pasti. kapan ini kita bisa angkat sebagai sebuah tema bahasan ya, Mas Harmoni ya. Oh iya, perlu perlu. Oke, Mas Anu singkat saya 1 menit Mas Anu sebelum kita akhiri perbincangan ini. Ya, bicara tentang apa namanya materi yang kita sampaikan pada malam hari ini ya Bapak Ibu sekalian, smart listener, kita harus melihat bahwa ketika kita bekerja, kita itu semuanya itu adalah tim kerja. Jadi jangan merasa ada yang lebih hebat atau yang lebih nggak mampu. Jadi, setiap kita itu punya kompetensi dan setiap kita itu punya apa namanya punya kesempatan untuk mengaplikasikan atau memaksimalkan kompetensinya kita itu menjadi sebuah kontribusi. Nah, oleh karena itu, marilah setiap kita itu perlu belajar untuk yang namanya itu saling uh, saling mensupport satu dengan yang lain dengan cara kita berespon bahwa setiap kita punya kekuatan dan titik kritis. Jangan kita berbangga atas yang namanya egonya kita. Ya seringkali egonya kita itu yang membunuh dan membuat kita nggak bisa sinergi satu dengan yang lain. Seperti itu, Mas. Baik. Sinergitas lah hal yang menjadi sebuah titik kunci ya dari suksesnya aspek kehidupan baik di bisnis, usaha, dan juga keluarga. Baik, oke Mas Harmoni, terima kasih waktunya malam hari ini. Mas Tanuwijaya juga terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bahas ini mampu memberikan satu titik tengah kesadaran ya, bahwa antara people atau SDM dan juga perusahaan itu perlu melakukan sebuah sinergi agar bisa seiring sejalan dan paling tidak meminimalkan resiko quiet quitting dan juga quiet firing. Dan buat Anda yang ingin memaksimalkan performa tim Anda dengan bentuk sinergitas yang sangat luar biasa, Anda bisa coba hubungi tim dari Power Character di nomor telepon Pak Ben 0823 8452 9958. Sekali lagi di 0823 8452 9958. Atau Anda bisa buka websitenya di powercharacter.com atau personix.id. Terima kasih atas waktunya Mas Harmoni. Terima kasih Mas Daryl, dan saudara terima kasih banyak. Saya Daryl Adam. Saya Harmoni Azra. Saya Tanuwijaya. Smart Characters, who we are. We are life transformer and we are change to change the world. Bye bye. Bye. Oke, bye.